Saya ingin tanya kepada Anda semua, siapa di sini yang pernah bercerita ke teman dekatnya? Ada? Gak perlu dijawab karena saya yakin kita semua pasti pernah bercerita. Kita semua pasti pernah berkeluh kesah. Entah itu kepada teman, kepada kerabat, sahabat, orang yang benar-benar kita anggap udah deket banget. Tapi sayangnya cerita itu, kisah kita dijadiin bahan obrolan di tongkrongan sebelah. Sakit gak? Sakit, saya tahu itu rasanya. Ini bukan cuman sekedar tren yang lagi rame di TikTok. Jujur, FYP di TikTok akhir-akhir ini menunjukkan bahwa banyaknya anak muda yang terkena masalah trust issue. Tapi percayalah, ini bukan cuma sekedar tren belaka. Ini luka mendalam yang ada pada hati seseorang. Kebayang nggak teman-teman nih? Kita pernah, mungkin pada saat kita lagi galau, pada saat kita lagi overload, kita cuman sekedar cerita ke teman kita, sebenarnya bukan bermaksud untuk berkeluh kesah ke manusia. Di momen itu, kita cuman pengen ketika kita bilang, bro gue lagi capek, bro gue lagi kena masalah. Sebenarnya itu kita cuman berharap balasan, semangat bro, gue ada di samping lo untuk selalu support. Tapi sayangnya, screenshotan chat kita itu jadi konsumsi di grup-grup sebelah. Maraton kesana kemari dan dikonsumsi sama banyak orang. Ini pada akhirnya bikin kita bilang sama diri kita sendiri, percuma, gue mendingan gak usah percaya sama siapa-siapa, aman sama diri gue sendiri. Di sini yang pada akhirnya bikin kita gak mau percaya siapapun. Padahal sejatinya kita manusia ini adalah makhluk sosial yang tetap butuh interaksi dengan orang lain. Dan Bang Rifki pengen tahu ya, teman-teman gak usah jawab, gak usah angkat tangan, cukup bilang dalam hati sendiri aja. Pernah gak sih rahasia kita bocor di orang lain? Pernah gak sih pas kita lagi butuh-butuhnya, pas kita lagi minta tolong, kita gak dianggap, kita dicuekin. Chat kita cuman hanya sebatas notifikasi. Telepon kita cuma berbekas notifikasi miss call. Kalau semuanya pernah di sini, berarti kita berada di ruang yang sama. Dan insya Allah teman-teman di sini akan ngerasa nyaman karena gak akan ada yang membuat kita terluka seperti hal demikian. Dan kita sekarang mau bahas di lingkungan pendidikan ataupun di lingkungan pekerjaan. Pasti kita semua pernah mendapatkan tugas yang harus diselesaikan secara kelompok. Pembagian tugas sudah rapi, ada yang mencari data riset, ada yang mendesain materi presentasi, dan kemudian ada juga yang bertugas untuk mendeliver saat presentasi. Sayangnya ketika ditanya di grup WhatsApp atau di grup, semua dengan lukas bilang siap, dan semua dengan cepat ngirim stiker hormat, siap abangku. Typingnya panjang, aksinya nol. Akhirnya pas presentasi kita maju sendirian, semua mata terpandang, isinya cacian. Miris, ya begitulah kenyataannya. Banyak pengkhianatan yang terjadi dan sejatinya padahal kita ini gak bisa sendirian. Kita butuh tim. Kita ada masanya kita harus melakukan sesuatu itu dengan tim yang kita percaya. Tim
juga harus bisa tim yang bisa menjaga amanah. Khususnya amanah masalah waktu, amanah dalam membagi peran, amanah dalam menjaga rahasia, dan amanah dalam menjaga nama baik. Dan ada juga beberapa orang di luar sana yang saat ini lagi sedih. Karena apa? Kena body shaming. Dirinya dijadiin bahan gosip, diomongin sana sini, dan selalu dibanding-bandingkan satu sama lain. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang ngerasa kepedean banget. Oversharing di media sosial, semua dia posting, semua dia ceritain, semua dibongkar sama dia. Dua-duanya ini, tahu nggak apa? Lagi haus ruang aman. Lagi butuh tempat, lagi butuh telinga yang bisa mendengar, lagi butuh sosok yang bisa jadi penyemangat. Sayangnya mereka nggak bisa nemuin itu. Padahal Islam itu udah ngajarin kita buat bisa menjaga amanah. Islam itu ngajarin kita supaya kita bisa jadi tempat yang aman untuk orang lain. Islam ngajarin kita supaya nggak bocor atau istilah gaulnya ember. Dan sekarang kita lihat, apakah trust issue, masalah kepercayaan ini bisa pulih dalam satu malam? Tentu tidak, guys. Ini butuh proses dan mungkin waktunya akan panjang dan mungkin akan sulit bagi sebagian orang. Tapi faktanya harus dihadapi. Kira-kira pertanyaannya, apa solusinya? Inilah yang insya Allah akan kita bahas bersama dengan Ustadz Syafiq Al-Khatib. Selanjutnya, Bang Rifki mau pastiin semua yang ada di sini dan kita hari ini berdiskusi bareng-bareng arahnya itu tepat. Gak ngelebar sana kemari. Boleh izin, boleh pegang pundak temannya masing-masing. Boleh pegang pundak yang di sebelah atau yang di depannya. Silahkan. Boleh pegang pundak temannya. Yang di sebelah kanan kirinya. Silahkan. Boleh pegang pundaknya. Silahkan teman-teman semua. Bang Rifki cuman pengen mastiin aja. Silahkan pegang pundak temannya dan bilang, pernah gak sih rahasia kamu gak dijaga sama orang lain? Pernah gak sih kelelahan karena kerja kelompok yang pembagiannya itu gak adil? Pernah gak sih pilih diem karena takut salah? Kalau semua teman-teman di sini ngerasa pernah ngalami salah satu dari 3 hal itu, tenang aja, berarti teman-teman tahu bahwa hari ini kamu lagi gak sendirian. Dan insya Allah teman-teman, hari ini kita akan bongkar kira-kira apa sih solusi dari sebuah masalah kepercayaan ini. Gimana sih cara kita bisa bebas dari masalah trust issue ini. Karena kalau misalkan dibiarkan, ini nantinya akan jadi penyakit. Pada akhirnya kita nggak mau bergaul dengan siapapun, kita nggak percaya dengan orang lain, dan kita selalu pede ngejalanin semuanya sendirian. Padahal kita tahu manusia sebagai makhluk sosial tentu perlu uluran tangan orang. Dan kita juga tahu, Allah telah menyampaikan di Al-Quran, interaksi sesama manusia itu adalah ujian bagi hambanya. Dan inilah yang jadi PR kita bersama. Bagaimana kita bisa tetap berinteraksi. Gimana kita tetap bisa berbuat baik. Dan gimana kita bisa move on dari masalah trust issue tanpa meninggalkan bekas luka di dalam hati. Itulah yang akan
menjadi materi diskusi kita dan insya Allah ini yang akan kita bahas dengan Ustadz Syafiq Al-Khatib Hafizahullah. Di sini bukan cuma ruang antara moderator dengan narasumber. Tapi kita pengen teman-teman semua yang hadir di sini bisa menyampaikan keluh kesahnya, bisa bercerita, kemudian bisa bertanya, dan insya Allah nanti semuanya akan kita fasilitasi, akan kita berikan kesempatan. Dan bukan cuma sekedar bertanya, kita pengen teman-teman berkonsultasi, mencari solusi dari apa yang sedang dihadapi. Tentu sesuai dengan topik dan tema yang sedang kita bahas. Insya Allah ini nanti akan menjadi satu pembelajaran penting untuk kita semua yang hadir. Karena tadi kita semua sepakat bahwa hari ini kita lagi nggak sendirian. Kita di sini bersama-sama pengen punya ruang yang aman. Pengen cari tempat yang bisa mendengarkan. Dan pengen cari orang yang amanah dalam menjaga rahasia. Dan sekali lagi kami sampaikan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bagi laki-laki, insya Allah nanti bisa bertanya secara langsung, akan diberikan kesempatan melalui mikrofon. Bagi sobat baik di atas, insya Allah pertanyaannya bisa dikirimkan melalui nomor WhatsApp 0822 4690 6909. Sekali lagi diulang 0822 4690 6909. Terakhir sebelum kita menghadirkan Ustadz, Bang Rifki pengen tanya, sudah siap teman-teman semua? Sudah siap? Sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan? Sudah disiapkan apa yang akan disampaikan? Karena Bang Rifki paham betul, hari ini kita punya keresahan. Mungkin permasalahannya berbeda-beda, tapi pada intinya kita banyak kehilangan kepercayaan kepada orang lain dan kita butuh jawaban. Dan insya Allah hari ini kita akan cari jawaban itu bersama. Ya, alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Kayaknya masih belum nyala. Oh Masya Allah. Masih. Iya. Apa Ustadz? Sudah. Tapi udah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. 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 Masya Allah nih Ustadz. Nih seneng banget kita bisa ketemu Ustadz di sore hari ini dalam kondisi hujan dan bareng sama teman-teman semua. Ini ada permasalahan yang lagi ngetrend di TikTok nih Ustadz belakangan ini. Tentang masalah trust issue. Jadi ada banyak orang yang ngerasa kehilangan kepercayaan kepada semua orang. Dan dia ngerasa gak butuh sama orang lain Ustadz. Ini sebenarnya permasalahan ini kenapa bisa terjadi di hari-hari ini Ustadz? Silahkan Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Pertama, jazakumullah khairan kepada para panitia, pada Al-Akh MC Hafizahullah Ta'ala, dan kepada para hadirin yang menyempatkan hadir di hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan, dan kepada antum-antum yang hadir di sini, khususnya anak muda, ya, Gen Z, walaupun sebagian mungkin tertahan oleh hujan, ya, qadarullah. Alhamdulillah antum
Bisa datang ke sini, duduk di majelis ini, itu semua karena taufik dari Allah SWT. Dan ketika hati antum tergerak untuk menghadiri majelis seperti ini, datang ke masjid, itu yakinlah bahwasanya Allah SWT menginginkan kebaikan untuk antum. Ya. Ingin kebaikan untuk kita. Dan ketika itu datang kepada kita, tangkap itu sinyal dari Allah SWT. Ini tanda Allah menginginkan kebaikan. Alhamdulillah. Manfaatkan momen itu, ajak kawan-kawan yang lain dan berusaha istiqomah. Di sini cari kawan-kawan baru, cari kenalan baru, kita bisa bentuk komunitas circle baru, saling mengingatkan. Dan jangan minder untuk datang ke pengajian. Ya, untuk ikhwan-ikhwan ini alhamdulillah difasilitasi di sini untuk anak-anak muda mau ngaji, mau diskusi, silahkan. Kalau bisa berikutnya ajak kawan-kawannya. Kita tidak tahu, bisa jadi itu jadi jalan orang mendapatkan hidayah dan insya Allah Anda semua dapat bagian pahala jariahnya. Amin. Dan jangan malu bertanya juga, Zat ya. Jangan malu bertanya. Jadi ya. Poinnya. Mumpung lagi di sini ya. Mumpung lagi di sini. Taib. Kemudian terkait masalah trust issue ya. Sebenarnya trust issue ini masalah yang sangat personal sebenarnya. Jadi bisa jadi orang itu dia tidak sadar atau tidak merasa bahwasanya dia terjangkit sindrom trust issue itu. Di sisi lain ada mungkin orang dia bukan tidak terkena trust issue itu, tapi mungkin ikut-ikutan tren. Oh ini anaknya trust issue nih, padahal dia mungkin nggak ngerti trust issue itu apa gitu. Cuman karena lagi rame, lagi ngetren, akhirnya dia ikutan juga. Gue nggak percaya sama lo ya. Trending ya kan, lagi trending, ikut-ikutan. Wah nih ya trust issue, ikut pasang tagar trust issue. Dan mungkin dia nggak ngerti trust issue itu apa. Di sisi lain tadi kita sebutkan mungkin ada orang yang emang dia terjangkit trust issue yang cukup kronis. Dia nggak sadar. Dia mungkin itu pikir itu hal biasa. Padahal itu penyakit. Penyakit yang harus diatasi, harus dia berusaha sembuhkan. Tapi Afwan, misalkan kalau misalnya kita pernah disakitin sama orang. Ya otomatis kan itu jadi bikin kita trauma, Zat. Bener gak sih kalau misalkan kita habis disakitin gitu akhirnya kita jadi nggak percaya nih, Zat, sama omongan orang. Apalagi kalau model-modelannya sama aja kayak gitu. Ya itu respon alami manusia seperti itu. Respon alami manusia. Tergantung bagaimana kita merespon sikap-sikap atau perlakuan orang lain kepada kita. Karena kita kalau mau mencari ridho manusia semuanya, kita mau orang ini semua ridho sama kita sesuai sama apa yang kita mau, itu nggak mungkin terjadi. Itu sesuatu hal yang mustahil. Kita mau orang berjalan sesuai yang kita mau dapat enaknya aja dari kehidupan nggak bisa. Namanya manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Agar itu pasti terjadi dalam lingkup sosial kita. Kita ini manusia ini manusia makhluk sosial. Yang kita itu bisa survive dalam kehidupan itu dengan adanya trust, kita percaya sama orang. Kalau tidak ada ini blueprint kepercayaan sama orang lain, kita nggak bisa survive dalam kehidupan. Karena kita masuk makhluk sosial, kita kan berinteraksi dengan banyak orang. Di keluarga kita, di teman-teman orang-orang terdekat kita di sekolah. Kita berinteraksi sama orang. Kalau kepercayaan ini sudah tidak ada, maka kita sulit mau bisa survive dalam kehidupan. Nah, bagaimana kita merespon ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Dan perkara seperti ini, itu pernah dialami oleh manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW beberapa kali mengalami hal-hal yang mungkin itu bisa menjadi pemicu kok di zaman sekarang terjadinya trust issue. Tapi Nabi SAW menyikapi dengan cara yang biasa saja, santai, yaitu beliau Nabi kuat keimanan kepada Allah, kuat keimanan kepada takdir Allah SWT, kuat tawakalnya kepada Rabbul Alamin. Sehingga Nabi SAW ketika dihadapi hal-hal seperti itu, biasa aja. Tidak seperti kita. Ya, contoh, anak kasih contoh. Nabi SAW di fase awal-awal hijrah ke Madinah, itu kehidupan sangat berat. Perang Badar, gak lama terjadi perang Uhud. Di perang Uhud sudah kalah di perang Uhud. Paman beliau terbunuh, Nabi sangat terpukul dengan kekalahan di perang Uhud tersebut. Tidak lama setelah terjadi perang Uhud itu, sekitar tahun keempat Hijriyah, datang utusan dari Bani Udal dan Bani Al-Qarah. Minta kepada Nabi SAW, Rasulullah, kami minta para qari, sahabat-sahabatmu yang jago baca Al-Quran, yang bagus ilmu agamanya, coba datang ke tempat kita, ngajarin kita ilmu agama.
Nabi SAW adalah orang yang paling semangat mau berdakwah, memberikan kebaikan kepada umatnya. Nabi sangat semangat. Ketika datang kesempatan seperti itu, Nabi SAW sangat semangat. Maka Nabi SAW mengutus 10 orang sahabat yang dipimpin oleh Asim bin Thabit. 10 orang qurra, 10 orang sahabat terbaik, pembaca Al-Quran yang paham agama. Pergi ke kabilah untuk mengajarkan agama tersebut. Nabi utus 10 orang. Di tengah jalan 10 orang ini dikhianati. Dan mereka semua dibantai di tengah jalan. Ini masalah kepercayaan nih, Zat. Tersisa 2 orang waktu Oke. itu. 2 orang ini yang disandra dari 10 orang, 2 orang yang selamat dijual ke Mekah. Iya. Karena dia tahu orang Mekah itu masih punya dendam atas kekalahan di perang Badar. Dan 2 orang ini dibantai di depan umum. Salah satunya ketika itu Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu belum masuk Islam. Dia bilang sama salah satu sahabat yang dibawa ke Mekah ini, Zaid sama Khubayb sama Zaid ibnu Dithinnah. Sebelum dia dibunuh dia bilang, mau nggak kamu posisimu sekarang ini digantikan dengan Muhammad. Dan kamu selamat, bahagia hidup dengan keluargamu. Kata, demi Allah, aku tidak mau santai duduk bersama keluargaku. Sementara Nabi SAW tertusuk duri, aku tidak terima. Katanya, subhanallah. Zat, Afwan, menarik Zat. Ini kan Nabi SAW ketika merespon masalah pengkhianatan itu kan biasa aja Zat. Tapi kan ya maksudnya kita jangankan seperti beliau SAW Zat. Untuk kadang memaafkan orang aja tuh susah Zat. Apalagi kalau misalkan kita pernah dikhianatin, ada orang yang pernah bikin kita kena luka. Itu untuk kita akhirnya nih untuk gak percaya sama orang, ini dianggap jadi barrier Zat. Apakah itu dibolehkan? Kalau misalkan kita bentuk penjagaan kita adalah dengan kita gak percaya orang lain. Emang memaafkan itu perkara yang berat. Memaafkan itu perkara berat. Dan itu salah satu akhlak mulia seseorang ketika dia bisa memaafkan orang lain. Seperti tadi kita sebutkan, yang namanya manusia itu pasti berbuat salah, itu pasti. Yang namanya mungkin kawan kita, mungkin ada aja momen-momen dia menyinggung kita, menyakiti perasaan kita, terkadang ada. Namanya manusia, dia bisa khilaf, bisa aja menyakiti kita. Tinggal kita tadi kita sebutkan bagaimana kita merespon ketika hal seperti itu terjadi. Kita mau memaafkan, itulah yang terbaik. Tapi itu berat, terus terang itu berat. Memaafkan itu berat. Ya, tidak semua bisa, enggak semua bisa. Makanya Allah SWT menyebutkan, "Falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Hendaknya kalian itu memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak mau Allah ampuni dosa-dosa kalian? Lihat. Allah SWT memerintahkan kita memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah sama kita. Balasannya apa? Allah janjikan apa? Kamu mau enggak diampuni dosa-dosamu? Dan itu yang sangat kita butuhkan. Kita mau selamat di akhirat. Yang bikin kita enggak selamat di akhirat apa? Dosa-dosa kita. Nah, kita mau selamat di akhirat, salah satunya gimana caranya? Kita maafin orang yang berbuat salah sama kita. Dan itu berat. Tahu nggak ayat ini penyebab asbabun nuzulnya apa? Asbabun nuzulnya apa? Sababun nuzul ayat ini. Ketika terjadi fitnah kepada Aisyah, istri Nabi SAW radhiyallahu taala anha, di hadithul ifki, ketika terjadi fitnah kepada Aisyah dituduh berzina. Tersebar isu ini di kota Madinah masif sekali. Dan salah satu yang menyuarakan fitnah ini ada namanya seorang sahabat yang bernama Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah ini siapa hadirin? Mistah bin Uthathah ini masih kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang dia itu ditanggung hidupnya sama Abu Bakar As-Siddiq. Dia tuh makan setiap hari dari uangnya Abu Bakar As-Siddiq ini, orang ditanggung hidupnya. Tapi dia malah masih kerabatnya fitnah, Aisyah. Dia nyebarin fitnah. Antum bayangin gimana pukulan berat buat Abu Bakar itu. Anaknya, Aisyah putrinya difitnah. Turut berzina sama orang yang dia nafkahi hidupnya. Pukulan berat buat Abu Bakar. Maka Abu Bakar bersumpah tidak mau menafkahi lagi Mistah bin Uthathah. Lalu turun ayat ini. Janganlah salah orang-orang yang Allah telah berikan kelapangan rezeki. Dia menahan diri, bersumpah tidak mau menginfakkan, membantu orang miskin, fakir, muhajirin. Maka hendaknya kamu memaafkan. Berlapang dada. Apakah engkau tidak mau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar pun mencabut sumpahnya dan dia kembali dan dia memaafkan Mistah dan dia kembali menafkahi. Bisa enggak kira-kira kita di momen seperti itu? Subhanallah, berat hari. Berat. Jangankan
orang yang kita kasih makan terus dia khianati seperti itu, dia fitnah putrinya. Iya. Orang biasa mungkin kawan biasa, kita udah nggak mau diambil hati, dipendem. Oke. Memendam masalah itu cuman bikin jadi penyakit, bikin nambah penyakit hati antum. Itu penyakit hati. Memaafkan itu menjadi kelapangan. Ah. Maafkan, lapang dada, tenang hidup. Dan Nah, jadi pengampun dosa kita juga jadi tuh Ustadz, berarti pengampun ya. dosa. Jadi pengampun dosa. Nah, setelah itu bukan tidak boleh antum mengambil tindakan preventif. Setelah itu ya ini orang pernah khianat sama ana maafkan. Ini urusan hati. Tapi setelah itu antum mungkin tidak bisa mengembalikan kepercayaan 100% kepada orang ini. Agak jaga jarak, agak berhati-hati. Itu wajar, nggak masalah. Oke. Boleh. Boleh, nggak masalah. Karena dia pernah khianat dan itu sebagai hukuman bagi dia, pelajaran bagi dia supaya berikutnya dia berhati-hati ketika bertindak supaya tidak terulang kasus seperti itu. Nah, ini yang harus kita bisa bedain nih Ustadz. Mana bentuk rasa ketidakpercayaan kita karena memang sebagai penjagaan terhadap sikap dia yang mungkin ada niat jahat dan sebagainya, atau mana yang memang trust issue karena penyakit, Ustadz. Tapi jangan dijawab dulu, Ustadz, izin. Kita mau jawab pertanyaan dari netizen dulu, Ustadz. Ini ada pertanyaan masuk, teman-teman. Assalamualaikum, Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya izin bertanya. Saya memiliki ayah yang tidak bertanggung jawab dan suka selingkuh. Akhirnya ini membuat saya mempunyai trust issue terhadap laki-laki. Saya takut ketika saya menikah nanti saya akan dicemaskan dengan rasa tidak percaya saya kepada pasangan saya. Padahal salah satu hal penting dalam pernikahan adalah memiliki rasa percaya kepada pasangan. Saya sudah konsultasi dengan psikolog, tapi terkadang perasaan trust issue itu masih muncul, Ustadz. Bagaimana solusinya, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallah khairan. Nah, ini kasus trust issue beneran yang seperti ini. Nah, ini baru Real beneran case ini, trust Ustadz. issue ini pertanyaannya ini. Oke. Karena di antara faktor penyebab trust issue tadi itu yang sedang kita bahas ini itu masalah di kejadian di masa lalu yang menjadikan dia trauma. Itu Ada di antara luka. faktor penyebab trust issue. Nah, dan itu terjadi bahkan di lingkup keluarganya dia terjadi. Nah, ini perkara seperti ini menyikapinya, ya dia buang itu prasangka itu. Oke. Isu yang berputar di dadanya itu dia buang. Kenapa? Karena manusia itu dia nggak boleh pukul rata semuanya. Ketika satu orang dia berbuat kesalahan pernah selingkuh, apakah semua laki-laki akan seperti itu? Seperti itukah dia memandang, cara memandangnya seperti itu? Cara pandang seperti itu justru akan menjadikan hatinya semakin sempit, dadanya semakin sesak. Ya makanya tidak boleh. Itulah yang disebut dengan prasangka buruk, suuzon seperti itu. Itu dia bersuuzon. Nah, ketika sudah tadi dia bilang dia sudah berkonsultasi ke psikolog. Ini berarti kasus trust issue ini sudah cukup parah, cukup kronis sehingga butuh semacam Pendampingan. semacam support dari luar. Iya. Untuk seperti penyuluhan, dia pergi ke psikolog. Itu bagus dia sampaikan keluhannya supaya dikasih masukan solusi. Tapi ketika dia itu dijadikan momok itu salah, itu blunder. Pertama, dia harus perbaiki keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah semua yang terjadi di muka bumi ini kecuali berjalan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan perkara seperti itu menjadikan dia takut menikah misalnya. Iya. Enggak, dia bisa ambil langkah-langkah preventif. Dia bisa selektif, hati-hati ketika milih suami. Laki-laki tidak semuanya seperti itu. Banyak laki-laki yang baik. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh, sholat malam minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah berikan aku jodoh yang kau ridhoi ya Allah. Berikan aku jodoh laki-laki yang saleh, yang bertakwa, yang takut kepadamu ya Allah. Dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa-doa anti. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ijabah doa anti. Dan masa lalu itu lupakan sudah. Yang trauma masa lalu jangan dipikirkan. Fokus kepada perkara yang sekarang nih. Ya zaman yang akan dia jalani ke depannya. Fokus di situ. Yang lalu biarlah berlalu. Sudah takdir Allah. Dia nggak bisa putar itu. Dia nggak bisa pilih takdirnya. Sudah tentukan seperti itu. Ya sudah. Biarkan berlalu. Kemudian dia pandang apa yang akan dijalani ke depan. Jangan itu dijadikan alasan. Nah itu trust issue beneran. Ketika mungkin dia sulit menghilangkannya. Dia butuh pergi tadi. Coba
ke psikolog nggak bisa sekali dua kali coba. Mungkin dengan beberapa kali ke sana lebih terbuka pikirannya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya tadi selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar dan bertaubat dan muhasabah diri. Muhasabah. Dengan kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mudahin semua urusan kita. Yakin itu. Ya. Insyaallah, Allahumma barik Ustaz. Jazakallahu khair atas jawabannya. Silahkan teman-teman di bawah bagi yang ingin bertanya atau mungkin mau ada yang curhat, konsultasi, silahkan. Ada nggak? Ada? Curhat. Belum ya? Ada? Mau nanya? Belum, oke. Ini kalau belum Ustaz. Tadi kan sempat disinggung juga nih bahwa terkadang kita ini suka fokusnya ke masa lalu Ustaz. Tapi lagi-lagi ini masih jadi tanda tanya besar. Gimana cara kita membedakan antara memang kita nih nggak percaya sama dia karena dianya yang jahat Ustaz. Atau emang ini masalah trust isu kita jadi nggak percaya sama semua orang. Karena kadang ketika kita berhadapan dengan seseorang itu kita perlu ada suuzon dikit Ustaz. Nah sedangkan kan suuzon kan sebenarnya nggak boleh Ustaz. Gimana Ustaz? Ya ini bagus pertanyaannya ya. Jadi perhatikan hadirin azallahu wa iyyakum, hukum asal kita bermuamalah sama orang itu, sama muslim khususnya, hukum asalnya kita kedepankan husnuzon kepada dia. Itu hukum asalnya. Karena suuzon, kalau kita kedepankan suuzon, maka kita berpotensi jatuh ke dalam dosa dan dosa. Kayak Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarhtumuh fattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jauhilah prasangka. Jauhilah kebanyakan prasangka, sukunya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kalian cari-cari kesalahan dan jangan menggibahi. Ini rentetannya. Pertama itu ketika dia penuhi pikirannya dengan suuzon, buruk sangka, dia akan pergi ke step berikutnya, yaitu apa? Dia akan cari-cari kesalahan orang. Dia akan cari-cari. Dia nggak percaya sama orang. Ketika sudah dia mencari-cari kesalahan, dia akan melangkah ke step berikutnya, yaitu apa? Dia akan gibahi itu orang. Dia akan ceritakan kesalahannya. Makanya hukum asal kita muamalah sama orang itu kita kedepankan husnuzon. Nah, beda halnya dengan kita waspada. Ini harus dibedakan antara dia berhusnuzon atau dia suuzon sama orang dengan dia mengedepankan sikap waspada atau kehati-hatian. Dan konsep ini hadirin azanallahu wa iyyakum, emang ini ditekankan dalam syariat. Kenapa kita itu terkadang diperintahkan untuk waspada? Tujuannya bukan kita suuzon sama orang, tapi tujuannya apa? Untuk mencegah keburukan, kemudaratan yang lebih besar yang kemungkinan terjadi. Contoh seperti apa? Dalam Islam kita itu ketika melakukan transaksi hutang piutang diperintahkan apa? Catat, dipersaksikan. Kata Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Para orang beriman, kalau kalian mau melakukan transaksi hutang piutang dengan jarak waktu tertentu, maka dicatat. Kemudian di ayat yang sama, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajul wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada. Dan persaksikanlah transaksi hutang piutang itu. 2 orang laki-laki. Kalau nggak ada 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang kau ridhoi sebagai saksi. Jadi ketika antum mau lakukan transaksi jual beli, ada teman misalnya, kawan minjam. Mana minjam fulus dong sama ente? Pinjam dulu 100. 200 kan. Kok 100 ribu ya? Biasanya kan pinjam dulu 100 nih. Kalau pinjam dulu 100 sih biasanya suka lupa tuh balikinnya. Iya. Tapi pas ditagih kapan? Pinjam dulu. Pinjam dulu 100 juta misalnya. Kawan sendiri, ayo ta'al, catat. Ente coba Kak Sohib panggil satu lagi jadi saksi. Loh ente gak percaya sama Ana? Loh enggak. Ini Allah yang merintahkan seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Antum tahu dalam transaksi jual beli, kalau antum beli makanan yang ditimbang atau barang dagangan yang ditimbang, antum beli 2 kilo nih dari pasar. Ketika barang 2 kilo itu antum bawa pulang, terus antum misalnya mau jual lagi, antum harus timbang lagi walaupun antum belum apa-apain. Kenapa? Syariat
mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi ada yang ngambil antum nggak tahu, bisa jadi berceceran ketika di jalan. Akhirnya antum ketika jual tanpa antum timbang lagi itu kan menzolimi orang lain dan Islam mencegah itu. Wow. Bukan berarti tidak percaya. Sedetail itu Ustaz ya? Oh iya, Islam melarang kita bertiga bisik-bisik. Duanya bisik-bisik kalau lagi bertiga, satunya nggak diajak. Ya antum lagi bertigaan nih. Duanya bisik-bisik. Itu bisa menimbulkan trust issue tuh Ustaz. Oh iya, kok bisik-bisik kan yang diajak? Yo ente jangan suuzon. Kita nggak lagi ngomongin ente, nggak boleh. Kenapa? Karena itu pasti akan menimbulkan sesuatu di hati orang yang satu lagi dan Islam tidak mau itu terjadi. Dicegah hal seperti itu, jangan sampai terjadi. Maka ada langkah-langkah preventif seperti itu, waspadaan supaya tidak terjadi gesekan-gesekan yang lebih besar dari hanya sekedar prasangka-prasangka. Dan itu subhanallah, itu diantara keindahan Islam seperti itu. Hadirin sallallahu alaihi wasallam. Ada tindakan-tindakan preventif, waspada. Kapan orang itu, suuzon itu ya, suuzon itu bukannya nggak boleh hadirin. Suuzon itu boleh, ingat. Hukum asalnya kita ketika bermuamalah kita kedepankan husnuzon sama orang lain. Kapan kita boleh suuzon? Kita boleh suuzon kalau ada indikasi yang kuat. Maka kita bisa suuzon. Contoh misal, antum telepon polisi jam 12 malam. Pak, tolong Pak, saya lihat ada dua orang pakai topeng lompat pagar rumah tetangga saya jam 12 malam. Kata polisinya, wah jangan suuzon Pak. Seperti itu. Iya benar. Enggak bisa. Mereka dalam kondisi seperti itu harus mengedepankan kewaspadaan. Boleh suuzon seperti itu. Ya. Artinya tergantung momentum juga nih. Tergantung momentum, tergantung indikasi-indikasinya. Nah makanya dalam Islam banyak hal yang kita itu ditekankan untuk mencegah hal itu terjadi. Bukan berarti nggak percaya. Bukan berarti itu dia suuzon sama orang lain, bukan. Tapi emang Islam menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk terjadi. Tapi gini Zat Afwan, kondisinya kalau misalkan nih, kita sudah memaafkan orang yang pernah nyakitin kita Zat. Entah dia pernah ngebocorin rahasia kita, atau entah dia pernah khianat sama kita. Gak taunya nanti diulang lagi sama dia Zat. Nah ini gimana, apakah boleh setelah itu kita benar-benar memutuskan untuk, udah deh gue gak usah percaya sama lu, gue gak usah main sama lu lagi deh gitu Zat. Itu sekali lagi itu adalah respon alami kita sebagai manusia, makhluk sosial seperti itu. Ketika kita dibohongi sekali, itu kepercayaan kita bisa menurun. Ya. Kembali lagi tadi, Anda lanjutkan kisah yang tadi Anda sebutkan. Ketika Nabi SAW mengutus 10 orang sahabat, itu dikenal dengan tragedi Bi'r Raji atau Sariyatul Raji. 10 orang Nabi utus. Sahabat Qurra, sahabat-sahabat terbaik. Dibantai 10 orang itu. Ketika di Mekah dieksekusi di hadapan Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam ketika itu. Di bulan yang sama hadirin azallahu wa iyyakum. Setelah kejadian Bi'r Raji' itu datang utusan dari Najd, Abul Barra, Amir ibn Malik namanya. Datang dia. Nabi dakwahkan, dia pemimpin kaum. Nabi dakwahkan dia, Nabi semangat mendakwahkan dia. Orang pemimpin kaum, kalau dia masuk Islam insya Allah pengikutnya masuk Islam. Tapi ini orang masih ragu-ragu dia nggak nolak, tapi belum juga bisa nerima Islam ketika itu. Tapi dia itu ngasih solusi, wahai Muhammad, bagaimana kalau engkau utuslah ke Najd, ke tempat kami, para penghafal Al-Quran, Qurra yang bisa mengajarkan kami Al-Quran di sana. Ya mungkin dari situ kita bisa nerima Islam. Nabi dengan semangat, ini di bulan yang sama setelah kejadian terbunuhnya 10 orang Qori itu hadirin. Nabi bilang kepada Abul Barra ini, aku khawatir keselamatan sahabatku ini, aku yang jamin katanya. Kata Abul Barra, aku yang jamin keselamatannya. Yaudah akhirnya Nabi SAW mengutus 70 penghafal Al-Quran terbaik. Mereka orang-orang terbaik, mereka sahabat yang bacaan Al-Qurannya terbaik, mereka yang ahli agama. Dan mereka ini adalah orang pekerja keras, yang mereka semangat bekerja untuk mereka infakkan kepada ahli suffah di Masjid Nabawi. Bisa antum bayangkan bagaimana orang-orang ini, orang-orang kesayangan Nabi SAW, 70 orang ini dikirimlah berangkat ke Najd. Di tengah perjalanan mampir ke Bi'r Ma'unah namanya. Di sumur Ma'unah, di situ mereka istirahat. Santai di situ. Kemudian ada kepala kabilah di situ namanya Amir bin Tufail. Amir bin Tufail ini dikirimin surat. Coba kita nyampe sana, bacakan surat kepada Amir bin Tufail. Semoga dia mau menerima Islam dan pengikutnya masuk Islam.
Pergilah ke sana, dari 70 orang sahabat ini berangkat satu orang yang pertama Haram bin Milhan. Haram bin Milhan ini pamannya Anas bin Malik, saudaranya Ummu Sulaim bin Milhan. Dia datang ke sana, ke hadapan Amir bin Tufail, dia bacakan surat Nabi SAW. Ini Amir bin Tufail langsung ngasih isyarat ke anak buahnya, kasih kode dari belakang, lalu Haram bin Milhan ini ditusuk dengan tombak sampai tembus dari belakang. Maka dia kaget melihat tombak keluar dari dadanya, dia pegang darahnya, dia usap di wajahnya. Allahu Akbar katanya. Fustu wa rabbil Ka'bah. Sungguh aku telah beruntung katanya. Sungguh aku beruntung. Kemudian dia provokasi, Amir bin Tufail provokasi orang sekitarnya untuk menghabisi 70 orang sahabat itu. Orang sana nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena dijamin oleh Abul Barra. Amir bin Malik tadi. Nggak mau. Akhirnya terus dia mencari-cari dukungan. Dia dapat dukungan dari kabilah Usayyah, Ri'il, sama Dakwan. Akhirnya 70 orang sahabat ini dibantai di situ hadirin. Di bulan yang sama setelah kejadian sebelumnya. Maka Nabi SAW benar-benar terpukul luar biasa dengan kejadian itu. Maka Nabi setelah kejadian itu Nabi kunut nazilah sebulan. Mendoakan kebinasaan untuk Ri'il, Dakwan sama Usayyah tadi. Artinya apa? Lihat bagaimana Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Nabi tidak tahu perkara gaib. Nabi mengedepankan husnuzon ketika itu. Tapi terjadi yang terjadi. Sudah Allah takdirkan seperti itu jalannya. Dan ini kejadian 2 kali di bulan yang sama. Di bulan yang sama, kejadian luar biasa. Dan subhanallah, tadi kita singgung Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam. Ketika itu Abu Sufyan yang dieksekusi di 2 orang sahabat di hadapan dia di Mekah. Abu Sufyan pemimpin Mekah ketika itu. Dan kita tahu bagaimana sejarah perselisihan, permusuhan Abu Sufyan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dari perang Badar, kemudian perang Uhud, dia pimpinan di perang Uhud. Nabi terluka, sahabat kalah ketika itu. Kemudian di tahun berikutnya ditantang lagi, kita ketemu lagi di Badar. Kita selesaikan kasus di Badar tahun berikutnya. Berangkat Nabi ke Badar, setahun setelah perang Uhud, mereka gak berani muncul di situ. Kemudian tahun kelima terjadi perang Khandaq, perang Ahzab, dipimpin lagi oleh Abu Sufyan. Dan dieksekusi sahabat Nabi di hadapan dia. Tapi pas Fatu Makkah tahun ke-8 Hijriyah, Abu Sufyan masuk Islam. Apakah Nabi langsung kehilangan kepercayaan sama dia? Nabi ketika Abu Sufyan masuk Islam, apakah Nabi dendam? Oh, ini orang dari dulu suka masalah nih. Merangin saya dari dulu bertahun-tahun. Enggak. Kata Nabi SAW apa? Man dakhala dar Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka diselamat. Disanjung Abu Sufyan oleh Nabi SAW. Dan benar-benar tersanjung Abu Sufyan dengan perlakuan Nabi SAW ketika itu. Ya luar biasa. Dimaafkan oleh Nabi SAW. Insya Allah Zat, ya, subhanallah. Dari kisah itu sebenarnya kita belajar kalau kadang tuh emang gak perlu kita masang barrier yang terlalu berlebihan Zat. Kita gak perlu pasang boundaries yang terlalu kaku dan sebagainya. Oke, Zat ini ada pertanyaan Zat, menarik nih pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, para ulama dan seluruh tim. Izin saya ingin bertanya, apakah dengan prasangka membuat kita jadi melakukan dosa besar? Jujur saja, kadang di zaman ini karena banyaknya marak kasus penjahatan, kriminal, penculikan dan lain-lain, kadang saya jadi refleks kalau melihat orang suka takut. Misal contoh, dalam keadaan pulang malam, lalu ada orang yang berjalan dari belakang saya jadi deg-degan. Apakah ini dinamakan prasangka karena jadi berpikir orang bisa melakukan hal-hal tersebut? Iya, ya makanya kenapa dia Gen Z itu banyak terjangkit trust issue. Kenapa masalahnya? Karena emang kita sekarang ini zaman hidup di era di mana amanah itu sudah sangat sulit didapatkan. Di mana orang-orang ini sudah sangat didominasi oleh pengkhianatan di segala aspek sistem kehidupan kita. Dalam lingkup keluarga, dalam lingkup pertemanan, dalam lingkup pemerintahan, dalam lingkup kehidupan kita sudah dipenuhi oleh orang-orang yang jauh dari sikap amanah. Orang-orang yang penuh dengan pengkhianatan dan itu terjadi fakta kita saksikan depan mata kita. Maka ketika sebagian Gen Z ini dijangkiti trust issue itu ya bisa dikatakan ya bisa dimaklumi lah. Karena emang kehidupan seperti itu. Mau cari orang yang amanah sulit zaman sekarang. Bahkan orang yang amanah dijegal zaman sekarang. Susah mau berkembang orang yang amanah yang jujur. Seperti itu. Tapi sekali lagi ini kalau dibiarkan akan berkembang dalam hati menjadi penyakit. Jadi penyakit dalam hati yang harus dihilangkan.
Jangan dibiarkan, karena ini akan terus berputar, menjadikan dada sempit, menjadikan pikiran terganggu. Nah, prasangka itu suuzon sama orang lain, hukum asalnya itu dosa. Hukum asal di suuzon dosa. Kenapa? Karena suuzon ini, hadirin azanullah iyakum, kalau dibiarkan, jadi pintu masuknya syaitan ke pikiran kita. Suuzon seperti itu. Ada mungkin 100 kemungkinan, tapi syaitan membisiki kita satu kemungkinan itu. Yang buruk. Ya, Ustaz. Kemungkinan buruk itu dibisikkan oleh syaitan. Dan ini sangat mudah terjadi, apalagi zaman sekarang, zaman digital ya. Telat balas WA coba. WA nggak dibalas nih, langsung suuzon muter kemana-mana. Kenapa nih orang? Dia nggak hargain ana nih, sombong nih orang nih. Dia nggak anggap ana apa? Kok dia begitu sih? Terus pikiran-pikiran itu datang. Padahal banyak kemungkinan yang lain. Iya. Mungkin dia lagi sibuk, ya mungkin dia lagi meeting, mungkin lagi nggak ada kuotanya habis mungkin. Mungkin HP lagi disita sama istrinya, kita nggak tahu. Banyak kemungkinan tapi yang Banyak kemungkinan. yang Syaitan kepikiran. membisikin antum satu kemungkinan itu. Iya. Dan antum tangkap kemungkinan itu. Makanya ketika ada terjadi kesalahan, uzur dulu kedepankan uzur. Ya mungkin saudara, mungkin dia begini, mungkin dia begitu, mungkin begitu. Begitu hukum asalnya seorang muslim. Hukum asalnya seperti itu. Kedepankan dulu uzur. Husnuzon sama orang dulu. Ya, jangan dipelihara seuzon seperti itu, bahaya. Ya, apalagi kita nih misalnya ustadz ya. Kadang ada yang DM, nanya di DM. Ana terus terang, Ana salah satu tipikal orang yang tidak begitu aktif di sosial media, yang aktif menjawab-jawab. Kadang WA tuh banyak yang ketimbun. Ana salah satu tipikal orang yang seperti itu. Banyak yang WA, nge-DM di Instagram, Ana nggak sempat jawab kadang. Ana nggak tahu dia suuzon nggak sama Ana itu. Ya Allah ta'ala alam, mungkin dia bilangnya sombong nih Ustadz nih. Ya ini nggak menghargai ini, mungkin ya Allah ta'ala alam. Nah, sikap seperti itu, kita ngerespon seperti itu kadang menjadikan orang suuzon. Makanya jangan ditangkap perasaan seperti itu. Lihat Nabi SAW pernah i'tikaf hadirin. Ketika dia sedang i'tikaf di Ramadan, malam-malam datang Sofiyah bintu Huyai, istri Nabi SAW. Ngobrol sama Nabi di masjid, udah tengah malam Sofiyah mau pulang. Nah mungkin dong Nabi biarkan Sofiyah tengah malam jalan pulang sendiri, apalagi zaman itu gak ada listrik, gelap. Nabi keluar dari etikafnya mengantarkan istrinya pulang. Gelap zaman itu nggak ada lampu jalan, nggak ada listrik. Di tengah jalan Nabi lagi jalan sama Sofiyah, kan gelap ya. Tapi Nabi kelihatan lah perangainya, kelihatan Nabi SAW. Lihat jalan sama perempuan. Ada 2 orang Ansor, sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansor. Ngelihat, Nabi SAW tengah malam jalan berduaan sama perempuan. Langsung 2 orang sahabat Ansor ini percepat jalannya mau menjauh. Sama Nabi SAW dipanggil, ala rislikuma, diam, tenang. Jangan buru-buru. Innaha Safiyah. Ini Sofiyah istriku. 2 orang sahabat tuh kaget, ya Allah. Ya Rasulullah, kami gak berpikiran macam-macam, kami gak suuzon. Kata sahabat, kata Nabi SAW apa? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir di aliran darah tubuh manusia. Wa ini khasyitu an yakdhifa fi qulubikuma syarra, dan aku khawatir syaitan membisikkan keburukan dalam hati kalian. Makanya aku kasih tahu ini istriku Sofiyah, ya subhanallah. Nah, hukum asal suuzon itu dosa kecil, tapi tadi kita sebutkan ayatnya, awalnya dia suuzon, kemudian apa? Dia tajassus. Dia mulai curiga, cari-cari kesalahan orang, kemudian apa? Dia bicarakan kesalahan orang tersebut, maka terjerumus dalam ghibah, dan ghibah inilah dosa besar. Ghibah ini dosa besar. Tapi kalau prasangka baru biasa seperti tadi dia jalan malam-malam ada orang jalan belakangnya, ya dia waspada, wajar dia waspada. Apalagi zaman sekarang banyak orang aneh-aneh hadirin, naudzubillah. Ya kriminal sudah mulai mengerikan akhir-akhir ini. Dia waspada, wajar. Ya kehati-hatian, bentuk kehati-hatian dia. Oke, tapi kalau kondisinya Ustaz, ini kayak contoh aja nih nyata nih. Saya ini beberapa waktu yang lalu pernah dapat telepon scamming. Yang akhirnya setelah itu saya nih kalau orang nomor gak dikenal Ustaz, saya pasang settingan di handphone itu langsung terblokir kalau dia banyak laporan spamnya. Apakah ini salah satu bentuk suuzon yang diperbolehkan atau tadi yang seperti Ustaz sampaikan ini hanya was-was syaiton aja Ustaz? Iya. Ya, perlu itu fitur seperti itu emang ya. Okay. Jadi kalau ada yang mengganggu,
kita jauhi gangguan tersebut. Kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Ya tidak ada yang boleh mengganggu dan kita tidak boleh membuat gangguan. Gangguan itu, kemudaratan itu harus dijauhi, disingkirkan. Kalau itu gangguan seperti itu menjadikan kita nanti suuzon, bikin kita marah, bikin kita emosi, maka lebih baik dijauhi. La darar wa la dirar, diblok. Enggak masalah seperti itu, enggak masalah. Takarannya apa saat kita boleh suuzon? Kenapa? Takarannya apa kita boleh suuzon? Tadi suuzon itu boleh. Ya. Kalau apa tadi? Tadi saya sebutkan apa kalau suuzon itu boleh? Tuh. Indikasinya Kalau ada kuat. apa? Kalau ada indikasi yang kuat, indikasi yang kuat. Karena zaman sekarang ini banyak yang subhanallah ya, kejahatan cyber zaman sekarang ini luar biasa. Kita satu kali klik saja sudah bisa data kita diretas, mungkin m-banking kita kertas, itu kan bahaya. Yes. Dan kita waspada. Makanya kalau ada yang WA, termasuk saya juga. WA, kalau WA cuma assalamualaikum, udah gitu doang. Nggak ada apa-apa, itu pasti nggak akan ada respon. Oke. Itu anak waspada, hati-hati. Itu bentuk tindakan preventif kita Iya, berarti. iya, karena banyak kayak segitu macam-macam sekarang dan terus berkembang. Kejahatan seperti itu terus berkembang. Kadang juga ada yang nelpon, nomor-nomor nggak dikenal nelpon, nawarin kartu kredit, kan sering ya begitu. Banyak. Ya, kalau dia nelpon berkali-kali, blokir aja, nggak masalah. Kita tidak mau memasukkan gangguan-gangguan seperti itu ke dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. Siap, jazakallah khair Ustaz. Kita berikan teman-teman silahkan yang mau nanya, ada nggak? Ada? Oke, silahkan. Boleh dibantu mikrofon. Sebutkan nama dan asal daerahnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Salman, asal daerah dari Depok. Ustaz. Oh Masya Allah. Siap, silahkan Mas Salman. Assalamualaikum ya Ustadz. Ana ingin bertanya tadi terkait yang antum ceritakan mengenai kejadian Bi'r Ma'unah ya. Artinya kan di situ untuk kedua kalinya Rasulullah SAW mengirim sahabatnya dan untuk kedua kalinya juga terjadi pembantaian untuk sahabat-sahabat beliau SAW. Bagaimana mungkin yang ingin Anda tanyakan adalah bagaimana hal ini tidak membuat Rasulullah SAW merasa terpuruk bahkan sampai mengutuk dirinya gitu. Mungkin kalau untuk orang-orang sekarang ya, untuk pribadi Anda mungkin ketika Anda berada posisi Nabi SAW akan mengutuk diri Anda karena Anda sudah membuat dua kali keputusan yang sama dan dua kali pula terjadi terbunuhnya para sahabat-sahabat yang para qurra tadi ya. Mungkin demikian Ustaz terkait bagaimana supaya kita tidak mengutuk diri kita atas dua keputusan yang qadarullah bisa dibilang cukup fatal lah. Ya. Disitulah peran keimanan sangat penting. Makanya tadi kita sebutkan Nabi SAW orang yang paling tinggi keimanannya. Dan orang yang paling kuat imannya kepada takdir dan paling kuat tawakalnya. Maka ketika hal tersebut terjadi kepada beliau SAW, beliau tidak akan meresponnya dengan seperti tadi, mengutuk diri itu perbuatan tercela, mengutuk diri. Nggak ada gunanya ia mengutuk diri. Ya sudah terjadi, Nabi tidak tahu perkara gaib. Dan terjadi, ya terjadilah, sudah qadar Allah ma syaa fa'al. Sama ketika perang Uhud, Nabi SAW sudah peringatkan itu 50 orang pasukan. Mungkin kita sudah sering dengar kisahnya. Nabi menempatkan 50 orang pasukan pemanah di atas Jabal Rumat. Dan Nabi memberikan peringatan itu enggak sekali dua kali, berkali-kali. Jangan kalian tinggalkan posisi kalian. Jangan kalian turun dari gunung ini sampai ada perintah memerintahkan kalian untuk turun. Jangan kalian meninggalkan posisi ini walaupun kalian melihat kita sudah menang. Jangan kalian turun dari gunung ini walaupun kalian melihat kita sudah dipotong-potong sama musuh. Jangan turun sampai ada perintah datang menyuruh kalian turun. Seperti itu. Kuatnya Nabi memperingatkan sahabat 50 orang jangan turun. Tapi apa yang terjadi? Mereka melanggar satu perintah Nabi itu. Mereka turun, maka terjadilah yang terjadi. Kekalahan yang sangat mengerikan. Paman beliau SAW yang sangat beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muthalib, tewas dengan sangat mengenaskan. Sahabat Nabi dimutilasi ketika itu perang Uhud. Dan Nabi benar-benar sangat terpukul. Apakah setelah itu Nabi akan kehilangan kepercayaan sama para sahabatnya? Udah gak percaya lagi sama sahabatnya? Enggak. Nabi percaya sama sahabat-sahabatnya. Nah, Nabi percaya. Jadi perkara tersebut ini sangat dibutuhkan peran keimanan di sini. Makanya di antara pengobatan secara spiritual dari trust issue ini
pengobatan secara spiritual, kita perbaiki keimanan kita. Kuatkan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Kemudian kuatkan tawakal kita kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita muhasabah, ini juga yang penting. Kenapa kok ada orang yang berkhianat sama saya? Kenapa kok ada orang yang bohongin saya? Kenapa kok saya ditipu sama orang lain? Kenapa kok sahabat saya nusuk saya dari belakang misalnya? Muhasabah. Dan yang pertama kali harus kita salahkan adalah diri kita sendiri. Ini adalah mungkin hukuman dari Allah karena dosa-dosa saya. Itu dulu. Jangan langsung kita ngejudge orang, salahin orang. Salahin diri kita dulu sendiri. Karena kata Allah SWT, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa yang menimpa kalian itu karena sebab perbuatan tangan kalian. Dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahan kalian. Kenapa kok saya ditipu sama orang? Ya ini karena dosa-dosa saya. Ini mungkin dengan jalan ini Allah menggugurkan dosa saya. Kenapa kok saya dibohongi sama kawan saya? Ya ini mungkin hukuman dari Allah SWT. Dengan ini insya Allah Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Seperti itu kita pandangan bijak memandang menyikapi perkara seperti itu. Ya, jangan sampai terus gara-gara satu kesalahan, udah gak percaya lagi sama orang lain. Dijauhi, gak mau percaya sama orang. Kayak orang zaman sekarang gak ada yang bisa dipercaya nih, udah dia mengisolasi diri sendiri. Ini akan semakin memperburuk keadaan dia. Dia mengisolasi diri dari sosial, dari perkara-perkara atau lingkup sosialnya. Justru akan memperparah keadaannya. Ya seperti itu. Tadi kenapa Nabi bisa survive dengan kejadian yang sangat fatal seperti itu. Beliau imannya sangat kuat. Beliau tahu semua terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi keimanan kita kepada takdir itu kuncinya ya. Kuncinya itu. Semua akan kembali kepada iman kita kepada takdir dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Mas Salman gimana? Kejawab? Mau ada tanggapan? Cukup, baik. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Bismillah. Nah Ustadz, tadi Antum sempat menjelaskan tentang berhutang. Jadi ada teman Ana yang berhutang ke Ana, tapi setelah Ana tanyakan untuk pengembaliannya, dia bilang nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi. Ana masih percaya, tapi pas begitu setelah 2 bulan Ana tanya lagi, diundur lagi sama dia Ustadz. Nah, respon kita kalau seperti itu gimana Ustadz? Apakah kita harus percaya sama dia atau kita biarkan aja? Wah, ada di sini lagi janjian orang yang gak ada ya? Gak ada. Dan sampai ada di sini. Ada tadi baru nanya, yang ngutangnya 100 tuh. Ya gimana Ustadz kalau kayak gitu? Itu banyak kejadian kayak gitu Ustadz. Banyak kejadian seperti itu. Ya makanya tadi Allah SWT perintahkan kita kalau terjadi transaksi hutang piutang itu dicatat. Jadi dia tidak ada alasan untuk ngeles. Ini sudah waktunya itu tempo dia bayar. Nah ketika misalnya waktunya dia bayar sebagaimana yang dia sudah janjikan. Ternyata dia tidak bayar. Kita coba kedepankan husnuzon dulu. Kita tanya kenapa kok antum gak bayar. Kok sudah waktunya bayar kenapa gak bayar sekarang. Bisa jadi emang dia benar lagi gak ada uang ketika itu. Kita gak tahu. Ya bisa jadi benar-benar lagi susah, nggak ada uang. Nah, ketika dia kasih tahu alasannya dan kita bisa ngasih uzur kepada dia, terus kita masih kasih tenggat waktu, tambahan waktu, oh ya udah nanti dah sebulan lagi. Itu pahala buat antum. Itu pahala hitungannya seperti antum sedekah. Semakin panjang durasi antum kasih tenggang waktu untuk orang bayar, itu seperti antum sedekah sebanyak utang itu luar biasa. Ya makanya di antara perintah kita, Nabi SAW merintahkan kita apa? Untuk memudahkan urusan orang lain, melunasi utang orang lain. Ya. Ahabbul amali ilallah sururun tudikhiluhu ala qalbi muslim. Amalan terbaik sisi Allah adalah kebaikan, kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati saudara muslim kalian. Au tatruda anhu ju'an. Atau engkau menghilangkan rasa lapar dari dia. Orang lapar antum bantu kasih makan. Au taqdiya anhu dainan. Atau engkau lunasi hutangnya. Nah melunasi hutang ini
kita bantu meringankan hutang orang lain ini bisa dengan cara kita kasih tambahan waktu, Oke. itu pahala. Atau kita kasih diskon lah. Misalnya dia utang 100, ya udah antum bayar 70 aja deh. Itu pahala besar buat antum seperti itu. Atau yang mau lebih baik lagi, antum lunasi sudah. Pemutihan ya. Pemutihan, dah diikhlasin. Kalau misalnya gak seberapa, ya udah ikhlasin. Ya udah aneh ikhlasin deh buat antum. Jangan kira itu sia-sia buat antum ya akhi. Itu akan jadi tabungan pahala besar buat antum di akhirat. Berlipat-lipat. Mungkin antum ikhlaskan utang jadi 100 ribu. Bisa jadi Allah ganti pahala 700 ribu. Bisa jadi. Karena sedekah itu minimal. Allah lipat gandakan jadi 700 kali lipat minimal. Ya, tadi jangan sampai kita suuzon sama dia. Kecuali kalau emang ini orang dan emang ada orang seperti itu. Yang emang dia terkenal kalau ngutang emang gak niat bayar. Sama si fulan. Sampai jadi maaf jadi omongan. Nah, ketika ada orang yang seperti itu, antum waspada dan antum menjadikan orang lain juga waspada. Misalnya ada kawan kita, dipinjemin duit sama orang itu, kasih tahu dia, hati-hati sama si fulan, afwan. Ini dia terkenal kasus begini, anak nggak mau antum jadi korban berikutnya. Lebih baik antum waspada. Jadi bisa nolak, seperti itu. Ya. Oke, itu tapi bukan berarti kita pelit kan Sat, kalau kayak gitu. Oh enggak ya, bukan berarti pelit ya, kita waspada. Justru kalau dengan cara seperti itu, kalau ada orang tadi dia emang terkenal dan ada orang seperti itu ya subhanallah. Antum insya Allah ada aja lah kenal orang seperti itu. Oke. Pinjam sana sini gak mau bayar. Kita justru memudahkan orang supaya gak jadi korbannya dia. Insya Allah jadi pahala buat kita itu. Supaya kita tahu nih orang bahaya. Tapi kita gak lindungi orang dari keburukannya. Jangan, kita sampaikan. Sama seperti orang misalnya mau ngelamar putri orang lain. Sementara kita tahu ini si fulan ini orang tukang kawin misalnya. Tukang ngawinin anak orang, nelantarin anak orang, gak amanah ya. Sukanya kawin, ntar ceraiin anak orang. Terus yang ngelamar kerabat orang yang kita tahu. Maka wajib bagi kita kasih tahu orang itu. Hati-hati sama si fulan. Hati-hati. Itu bentuk antum beramar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Masya Allah. Ya, Siap, jazakallah khair Sat. Satu lagi, boleh. Izin satu lagi Ustaz. Ini nasihat buat temennya nih jangan yang utang. Masih dengan utang ini Ustaz. Nah kan. Nah kebetulan ada lagi temen Ana yang berhutang tapi dia udah membayar. Ana waktu itu dia minjemnya 300. Nah tapi sama dia dikembaliinnya lebih. Mungkin 500 atau 700. Nah yang Ana ambil itu tetap 300-nya. Yang sisanya anak kembaliin atau anak terima semua atau gimana Ustadz? Itu dia ngelebihin tujuannya apa? Kalau pas anak tanya dia bilang untuk hadiah untuk anak. Apakah ada persyaratan di awal ngembalikannya lebih? Enggak ada, hanya janji awal bentuk terima kasihnya dia gitu 300 itu, nah yang sisanya untuk terima kasih aja. Iya nggak masalah. Gak masalah itu Ustaz ya? Gak masalah, asal jangan ada persyaratan di awal. Ada seperti itu, misalnya dia ya mungkin karena dia terlalu lama ngutangnya, jadi ketika dia ngebalikin itu, dia balikin utangnya, dia lebihin dikit atau misalnya dia balikin utangnya plus dia ngasih hadiah misalnya. Kalau itu tanpa ada persyaratan di awal, gak ada kesepakatan di awal, maka boleh, gak masalah antum ambil. Kecuali kalau emang antum tahu ada kesepakatan di awal, maka itu jelas riba, haram, tidak boleh. Antum kalau ada kesepakatan atau dia sudah ngasih tahu dari awal dan antum iakan dia mau bayar lebih misalnya atau antum buat persyaratan maka jelas riba nggak boleh. Tapi kalau dia bentuk terima kasih nggak masalah, nggak masalah. Insya Allah. Ada lagi nggak yang mau ngutang sama antum? Salah ya? Salah ya? Oke. Jazakallah khair. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Kayaknya beliau ini banyak minjemin orang Iya uang. makanya Sat, Masya Allah nih. Perlu nih dicatat nomor HP-nya. Dicatat nomor HP-nya. Tandain habis ini, pulang lewat mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana mau bertanya ada kaitannya dengan utang juga sih. Iya, utang lagi. Sama beliau jangan urusan. Bukan antum yang tadi ngutang gak bayar ya? Bukan. Jadi gini, Ana juga ada teman, dia utang sama Ana. Utang ini tuh jumlahnya tuh lumayan besar. Dan juga pas saya jatuh tempo tagih, dia belum bisa bayar. Kan saya kasih kerenggangan waktu.
Dan juga saya pas dikasih kerenggang waktu itu saya lagi belum bisa bayar juga. Lalu saya tanya kenapa nunggu terus. Dia bilang ada keperluan mendadak kah apalah, dan saya pun masih bersabar. Itu gimana ya Ustadz? Ya, tadi seperti yang Ana jawab ke akhi tadi penanya sebelumnya, kondisi seperti itu kita kedepankan husnuzon sama orang, kedepankan husnuzon. Kenapa dia kok nunda-nunda pembayarannya? Kenapa dia tunda? Mungkin ada alasan-alasan yang lain, kita terima alasan itu. Dan ketika antum bersabar ngasih tenggang waktu lagi ke dia untuk bayar, itu insya Allah terhitung sedekah untuk antum. Sedekah, itu pahalanya besar. Ketika antum kasih dia tenggang waktu, itu insya Allah berpahala, terhitung sedekah. Karena emang Nabi SAW merintahkan seperti itu. Bentuk kita meringankan, salah satu bentuk kita meringankan utang orang lain itu dengan 3 cara tadi. Yang itu perintah Nabi SAW. Kita kasih tambahan waktu, atau kita kurangi pembayarannya, beri keringanan pembayaran, atau kita lunasi sekalian. Lunasi. Tapi kalau tadi jumlah katanya besar, ya mungkin berat ya melunasi ya. Kalau dilunasi, ya udah deh, Ana lunasin, besok utang lagi dia. Oke, seperti itu ya. Jadi kedepankan husnuzon dulu, coba di cross check. Ya. Kenapa dia tunda? Seperti itu. Ya Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik Ustaz. Ada lagi? Ada 100 maksudnya? Enggak. Ada? Cukup, oke baik. Ustaz ini ada juga nih Ustaz pertanyaan dari sobat baik kita di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh panitia senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Saya izin bertanya, berdosakah saya jika saya memilih untuk tidak berteman atau berkomunikasi lagi kepada sahabat saya yang telah merusak kepercayaan dan bahkan tidak menghargai boundaries saya walaupun dia sudah meminta maaf. Karena saya telah memaafkan tapi tidak bisa lupa dengan rasa kecewa atas sikap dia. Terima kasih, jazakallah khairan Ustaz. Baik. Memaafkan ketika ini penanya memberikan uzur, dia memaafkan, itu sudah perkara yang mulai dimaafkan. Alhamdulillah dia bisa maafkan. Tapi tadi sekali lagi memaafkan itu ketika dia memaafkan kemudian dia mungkin gak bisa kembali lagi seperti dulu, itu wajar, perkara wajar. Tapi kalau sampai dia memutuskan hubungan, ini gak boleh seperti itu. Apalagi tadi disebutkan itu sahabatnya dia. Yang namanya orang itu ya wajar dia terjerumus dalam kesalahan, kekhilafan itu perkara yang wajar. Ketika dia sampai memutuskan hubungan seperti itu gak boleh. Gak boleh. Makanya kata Nabi SAW, ketika kita mau menghajar itu bukan hajar ya, bukan hajar. Dihajar itu diboikot. Ketika seorang itu berbuat salah, kita hajar dia, tujuannya dengan dihajar itu dia sadar, dia kembali kepada kebenaran. Cuma boleh 3 hari kata Nabi SAW. 3 hari doang kita boleh menghajar orang. Setelah itu kembali normal. Jangan sampai dia putus hubungan sama orang ini. Nggak mau komunikasi sama sekali, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Ya itu berarti dia membuka pintu permusuhan dengan manusia. Dan itulah syaitan berhasil memecah belah hubungannya dia. Ya, kata Allah SWT, ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Inna syaitana yanzaghu bainakum. Sungguhnya syaitan itu akan terus mencari cara untuk merusak hubungan di antara kalian. Kenapa kita diperintahkan kalau ngomong sama orang itu atur kata yang baik supaya tidak terjadi gesekan, supaya nggak selek sama orang lain, supaya nggak ribut, nggak putus hubungan sama orang lain. Itu nggak boleh. Makanya disuruh ucapan yang baik. Makanya kondisi seperti itu dia maafkan, tapi mungkin dia nggak bisa kembali seperti dulu lagi ke kepercayaannya. Ya itu wajar manusiawi. Tapi jangan sampai putus hubungan. Apalagi misalnya, na'udzubillah, itu terjadi sama kerabat yang mana dia wajib menyambung silaturahmi. Ini dosa besar, sebesar. Dia putuskan hubungan sama kerabat rahimnya dia, yang dimana dia wajib silaturahmi, dia putuskan, dosanya besar sekali. Na'udzubillah itu. Masya Allah. Mengerikan dosa itu ketika memutuskan silaturahmi, itu dosa besar. Sama orang lain yang bukan ada hubungan rahim, itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya Allah Ta'ala. Nah disinilah pentingnya hadirin azrolan wa yakum, pentingnya di kita
manage hati kita ini. Jangan biarkan hati kita itu terus sensitif sama hal-hal seperti itu. Ingat, perkara dunia ini semuanya hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering itu kita kadang tuh ngobrol sama orang-orang tua, orang-orang sepuh, senior-senior, sering-sering kumpul sama mereka. Ada bapak-bapak tua yang mungkin umurnya 60, 70. Ngobrol sama mereka. Mereka orang-orang yang sudah kenyang sama asam garamnya kehidupan. Ya ada orang tua diceritakan oleh seorang syekh. Orang tua umurnya sudah 90-an, hampir 100. Yang cerita Syekh Uthman Al-Khamis. Dia cerita, ana ngobrol sama orang tua ini. Dia bilang, dia kasih ana ujangan. Ujangan yang sangat bermanfaat dia bilang. Dia tanya, kenapa antum apa rahasia kok bisa sampai umur panjang itu? Dia bilang jangan marah sama perkara-perkara yang sepele katanya. Hal receh gitu. Hal yang receh. Saya bilang dan semua perkara duniawi itu semuanya sepele dan receh. Sudahlah, dunia ini berendah hina. Jangan perkara-perkara cuma selek sama temen itu dipendam jadi dendam bertahun-tahun gak mau komunikasi. Ya akhi, antum sedang menanam penyakit hati seperti itu. Sudahlah, orang berbuat salah bisa jadi suatu saat antum yang berbuat salah sama orang. Dan antum pengen orang lain memaafkan kesalahan antum, bisa jadi seperti itu. Jadi sudahlah, perkara-perkara seperti dunia seperti jangan terlalu dianggap. Kita akan tinggalkan dunia ini, kita hidup cuma sekali. Apalagi sama sahabat berbuat kesalahan, ya sudah maafkan dia. Ya lapang dada, lihat Nabi SAW. Bagaimana Nabi itu mudah sekali maafkan orang. Tadi kita sebutkan Abu Sufyan, ya merangi Nabi bertahun-tahun Abu Sufyan. Begitu nyampe Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah. Semua penduduk Mekah yang merangi Nabi, yang menzolimi Nabi, yang bunuh pamannya Nabi, yang menyakiti Nabi bertahun-tahun, yang mengusir Nabi dari kampung halamannya. Nabi lagi sholat ditaruhin kotoran di pundaknya, diinjak. Semua Nabi maafkan. Aku maafkan kalian semua. Subhanallah. Luar biasa. Itu orang lapang dada seperti itu. Ya Allah Ta'ala. Siap. Jazakallah khair Ustaz. Ini Ustaz selanjutnya waktunya Ustaz yang bertanya. Kita ada 2 hadiah. Silakan Ustaz. Pertanyaan hanya untuk ada kutep-kutep di rumah tadi Ana mau bawa lupa tadi kotor Allah. Ana mau kasih hadiah juga. Ada 2 berarti ini ya. 2 Ustaz. Taib. Tadi Ana sebutkan ada 2 kejadian besar yang menimpa sahabat Nabi SAW di waktu yang berdekatan. Itu nama kejadiannya diambil dari nama tempat kejadian tersebut. Ada yang nggak bisa ulangi tadi disebutkan? Ada. Coba dulu. Lah kok jadi tunjuk-tunjukkan? Ada guys, mana? Bapak. Masya Allah. Silakan Pak. Sahih. Bi'ir Roji atau Sarito Roji sama kejadian Bi'ir Ma'unah. Masya Allah. Ini yang jawab yang paling senior di sini, Masya Allah nih Bapak. Masya Allah nih. Bapak boleh pilih Pak, mau bukunya yang mana? Bapak ini Masya Allah ya, dari awal tuh beliau mencatat terus. Mau yang mana Pak bukunya? Mau yang mana bukunya? Ini. Oke siap. Bapak Kolofik. Jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Taib. Tadi Ana menyebutkan sabab nuzul ayat wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, itu terkait dengan salah seorang sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang dia ikut memfitnah Aisyah radhiyallahu taala berzina. Siapa namanya tadi Ana sebutkan? Duluan. Antum googling bukan? Hah? Enggak. Itu duluan Ustaz. Itu yang duluan ya. Iya. Mistah bin? Mistah bin? Gimana? Apa dioper ke beliau yang mungkin beliau lebih lengkap atau kasih dia? Bagi 2 hadiahnya. Tapi gak apa-apa Ustaz, kita kasih dia aja Ustaz. Mau pilih buku atau gelas? Mistah bin Uthathah ya namanya. Masya Allah. Baik, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya? Belum, ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz, di atas nih Masya Allah nih. Ini pertanyaannya, sebentar. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, para ulama dan seluruh tim. Saya ingin bertanya apakah
dengan, oh sorry, bukan. Bukan. Nih, tadi. Nah ini. Assalamualaikum Ustadz, izin saya menanggapi pertanyaan sebelumnya soal memutus hubungan dengan sahabat yang berbuat salah. Rasulullah bilang maksimal gak komunikasi itu 3 hari. Tapi di riwayat hadis pernah ada kejadian Rasulullah sudah memaafkan orang yang pernah membunuh pamannya saat perang tapi beliau gak mau lihat muka orang itu lagi. Benarkah itu termasuk memutus hubungan? Terima kasih Ustadz. Iya. Menarik nih. Iya. Itu Wahsy ya. Yang dia yang melempar tombak ke Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau. Dan akhirnya masuk Islam Wahsy ini. Jadi setelah dia masuk Islam, dia ketika setiap kali dia melihat Wahsy ini dia teringat pamannya. Karena ketika pas perang Uhud itu Nabi SAW ini sangat sayang sama Hamzah. Luar biasa beliau. Awal-awal pamannya ini menerima dakwah Nabi SAW. Dan Hamzah tuh berjuang luar biasa membela Nabi, pasang badan membela Nabi SAW. Bahkan ketika itu yang berani pasang badan, berani duel sama Umar bin Khattab ya cuma Hamzah ini dulu ketika di Mekah. Sampai Umar segan juga sama Hamzah ini, orang sangat disegani. Begitu perang Badar, begitu luar biasanya Hamzah sampai dikasih julukan Asadullah, singa Allah. Demikian juga pada saat perang Uhud, begitu luar biasa, orang sangat tangguh. Nabi sangat cinta sama pamannya ini. Tewas ditombak sama Wahsy ini dan disebutkan sampai di black itu para sahabat yang syahid di perang Uhud itu kondisi jenazahnya udah gak ada yang utuh hadirin. Kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, dimutilasi, termasuk Hamzah yang dibelah dadanya, dibelah perutnya. Nabi menyaksikan kondisi pamannya meninggal dengan keadaan seperti itu, bagaimana gak terpukul coba? Pukulan berat buat Nabi SAW, paman yang membela dia bertahun-tahun yang sangat dia sayangi, meninggal dalam kondisi seperti itu karena dibunuh oleh si fulan, dibunuh oleh Wahsy ini. Nabi maafkan dia. Ingat, memaafkan itu perkara hati. Nabi maafkan dia. Sudah. Tapi ketika setiap kali Nabi melihat wajahnya, dia teringat kondisi pamannya itu meninggal kondisi seperti itu. Nabi nggak kuat. Makanya Nabi setiap kali ada Wahsy datang, Nabi palingkan wajahnya. Dia kalau lihat ini orang, dia ingat pamannya. Dan itu manusiawi. Bukan berarti Nabi memutuskan hubungan dia. Makanya Wahsy juga sedih ketika itu. Akhirnya dia bersumpah. Dia berjanji dia akan menebus kesalahannya. Dan benar disebutkan Wahsy inilah yang membunuh Musailam al-Kadzab ketika terjadi perang Ma'rakatul Yamamah. Perang yang sangat besar. Perang ini setelah Nabi SAW meninggal dunia. Perang sangat besar. Ketika itu banyak sahabat yang terbunuh. Pasukannya Musailamah ini sangat besar ketika itu. Dan dia disebutkan membunuh Musailamah dengan tombak yang sama yang digunakan membunuh Hamzah sebagai ibaratnya dia mungkin menebus kesalahannya itu. Ya bukan berarti dia memutuskan hubungan. Ingat, berbeda antara seorang itu dia menghajar. Tadi disebutkan 3 hari itu dia boikot. Dia hajar orang yang berbuat kesalahan dengan tujuannya apa? Supaya dia sadar dari kesalahannya dan kembali kepada kebenaran. Setelah itu sudah dia maafkan, dia kembali bermuamalah dengan dia secara normal. Ya seperti itu. Oke, Ustadz, ini terkait Ustadz dan ini case-nya menarik Ustadz, makanya saya coba ingin bacakan supaya jadi pembelajaran buat kita semua. Afwan Ustadz hayakumullah, izin bertanya, tadi kata Ustadz tidak boleh memboikot seorang lebih dari 3 hari. Berkaitan dengan boikot ini Ustadz, seorang dari keluarga kita blok di WhatsApp atau komunikasi dan sangat meminimalisir kontak verbal maupun fisik karena dia toksik dan kena penyakit NPD Ustadz. Penyakit apa? NPD. Iya. Keluarga disebutkan itu ya. Keluarganya. Nah ini juga diantara ujian buat kita. Kita itu wajib hukumnya menjalin silaturahmi ke orang-orang yang ada hubungan rahim sama kita. Jadi ada silaturahmi itu yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya wajib itu yang ada hubungan rahim langsung kepada kita. Itu wajib hukumnya antum silaturahmi dan menjaga silaturahmi. Seperti siapa? Orang tua, saudara kandung, ya, kakek, nenek, anak, cucu. Itu hubungan rahim langsung. Ini wajib. Nah yang hukumnya sunnah itu ya seperti sepupu kita ke tante-tante. Itu hukumnya sunnah karena tidak ada hubungan rahim langsung secara langsung. Nah kata Nabi SAW, menyambung silaturahmi yang sebenarnya adalah ketika
kerabat kalian memutuskan hubungan silaturahmi dengan kalian, tapi kalian terus berusaha menyambungnya. Kondisi seperti itu, ini yang menanya mungkin perempuan, anti tetap berusaha menghubungi dia. Di Ini- blok, Apa Zat? Yang ngeblok nih dianya Zat. oh dia yang Iya. ngeblok, oh jangan. Jangan ya, jangan. Berarti kondisi seperti itu berarti dia memutuskan silaturahmi. Nah kalau seandainya dia keluar kerabat kita yang mengeblok kita hubungan silaturahmi, tetap kita berusaha menghubungi dia, menyambung rahim kita. Itu pahalanya besar hadirin. Pahalanya besar. Antum berusaha berjuang menyambung silaturahmi dengan kerabat seperti itu walaupun dia menjauh. Antum insya Allah dilapangkan rezeki antum, dipanjangkan umurnya. Nah tapi antum jangan ya, jangan yang ngeblok gitu. Berarti antum yang memutuskan silaturahmi dengan kerabat antum itu jangan, nggak boleh. Antum bersabar dengan toksiknya dia dan antum berusaha memperbaiki. Berusaha memperbaiki. Ya jangan dijauhi. Kalau antum tahu dia emang bermasalah, mungkin dia mengidap penyakit tertentu, mungkin dia mengidap anxiety, mungkin penyakit-penyakit kekhawatiran berlebih atau tadi NPD disebutkan. Antum berusaha mengobati dia. Berusaha obati, bukan dijauhkan seperti itu. Apalagi kerabat, nggak boleh, nggak boleh. Ya sekali lagi memutuskan hubungan silaturahmi itu dosa besar. Sama kerabat, butuhkan hubungan rahim, itu dosa besar. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, ini berkaitan dengan penjelasan Ustadz juga yang barusan. Kalau kita diputus silaturahminya sama orang, kita terus berusaha Ustadz. Ini mungkin kalau boleh diringkas pertanyaannya, sampai kapan batas waktu kita terus berusaha untuk menghubungi dan minta maaf Ustadz? Sampai mana antum kuat bersabar melakukan itu. Ya semakin antum bersabar, semakin lama antum bersabar melakukan itu, Allah akan catat usaha antum. Ini dia berusaha menyambung silaturahmi. Inilah orang yang menyambung silaturahmi yang sebenarnya seperti ini. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih. Ya, menyambung silaturahmi sebenarnya itu yang seperti itu. Ketika diputuskan silaturahmi, tapi dia terus berusaha mengejarnya. Itu dia akan dapat pahala besar dan Allah lihat usahanya dia. Ya, kalau mungkin dia sudah benar-benar dia sudah putus asa sama ini, ya sudahlah. Jadi yang jelas Allah melihat usaha antum menyambung silaturahmi. Kalau antum sudah capek, dia tetap menjauh nggak mau, ya silahkan saja. Karena ada orang seperti itu. Ada yang dia memang menjauhi keluarganya pergi jauh. Antum berusaha hubungi dia. Ada mungkin dia berusaha puluhan tahun nggak ketemu sama keluarganya di luar kota, nggak mau datang. Tetap berusaha silaturahmi, hubungi. Ada nomornya, coba cari. Ya jangan kira nggak berpahala itu. Pahala besar itu silaturahmi seperti itu. Oke, baik, jazakallahu khairan Ustadz. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Itu Bapak. Oke, silakan Pak. Boleh sebutkan nama dan asal domisilinya? Bisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada kerabat yang murtad, apakah tetap disambung silaturahminya? Masalah silaturahmi itu sebenarnya tidak dibatasi dengan perbedaan agama sebenarnya hukum asalnya. Karena beberapa kali terjadi di zaman Nabi SAW. Tapi ini konteksnya bukan murtad ya. Emang dia belum masuk Islam ketika itu. Jadi dia sudah masuk Islam dan ada yang orang tuanya masih musyrik, Nabi tetap perintahkan dia untuk menyambung silaturahmi sama keluarganya. Misalnya orang tua nih, sama orang tuanya kafir, ya belum masuk Islam, misalnya dia sudah masuk Islam. Tetap syariat memerintahkan dia tetap berbuat baik sama orang tuanya. Selama itu taat sama orang tuanya, selama itu bukan maksiat. Tetap diperintahkan untuk menyambung silaturahmi sama orang tuanya. Bahkan itu menjadi kesempatan buat dia untuk mendakwahkan dia. Nah, ketika konteksnya ini dia murtad orang ini. Yang pertama itu yang harus dilakukan, kerabatnya jangan dijauhi seperti itu. Justru kalau dia ketika kerabat dia naudzubillah murtad seperti itu dijauhi, maka kan semakin jauh. Semakin terjadi permusuhan antara dia dan keluarganya. Yang harus dilakukan pertama apa?
dia berusaha merangkul lagi dia. Biasanya itu murtad karena ada syubhat masuk ke kepalanya dia. Nah gimana keluarganya ini merangkul dia kembali untuk mengeluarkan syubhat itu. Ya dinasehati, datangkan lagi ke ustadz mungkin yang bisa ceramahi dia. Jangan dijauhi. Dan kaitan sama rohimnya, dia tetap keluargamu masalahnya. Dia tetap keluarga kita. Walaupun dia sudah keluar beda agama, tetap dia keluarga. Tapi dia sudah ibaratnya jaga jaraknya, tapi hubungan dia jaga hubungan baiknya. Komunikasi itu nggak masalah dia komunikasi sama yang sudah dia murtad. Tapi konteks seperti itu, kejadian seperti itu, yang wajib dilakukan keluarganya apa? Selamatkan dia ini orang. Selamatkan, tarik lagi. Apalagi misalnya baru nih dia murtad misalnya. Mungkin masih bisa tuh dikembalikan. Masih kuat dia punya hawa-hawa Islam itu masih kuat ya. Masih kadang masih tertarik lah sama masih dia merasakan keindahan dan manisnya Islam. Kadang seperti itu. Ada dulu tetangga saya di daerah di kampung. Sudah tua ibu-ibu. Dia murtad ini orang. Dia murtad dari Islam ke Hindu. Jadi dulu di lingkup anak itu anak tinggal di lingkup tetangga-tetangganya banyak yang non muslim. Lah orang Chinese, Kristen, Buddha, Hindu, anak mainnya sama orang seperti itu dulu, itu masih kecil. Nah di belakang rumah ini tetangga kita, dia kebetulan ibu RW dia ketua RW-nya dia ibu-ibu. Dia murtad, dulu dia muslimah, gara-gara dia nikah sama orang Hindu dia murtad ke agama Hindu. Dan itu sudah lama bertahun-tahun, dulu waktu dia masih muda awal nikah dia murtad. Ini sudah tua dari ibu-ibu, dia cerita, karena dia ke rumah dia cerita apa. Dia cerita kadang diganggu sama jin. Dia udah Hindu nih. Dia diganggu sama jin, banyak jin gitu. Dia masih baca ayat kursi coba. Padahal dia sudah lama murtad. Gimana tapi dia masih baca ayat kursi. Dia bilang kayak begitu. Artinya apa? Kekuatan Islam tuh masih tertanam dalam dirinya dia. Itu padahal udah lama bertahun-tahun. Apalagi mungkin dia baru, ini misalnya dia murtad. Itu masih kuat, insya Allah Islam itu masih kuat dalam hatinya. Masih belum terlalu dalam itu syubhat masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Harusnya itu diselamatkan. Dirangkul lagi. Dinasehati. Coba dikeluarkan syubhat di kepalanya itu. Tapi kaitan sama dia menjaga hubungan silaturahmi itu tetap harus dia jaga ya. Gak masalah itu, gak masalah. Allah Ta'ala alam. Oke, Ustadz, ini ada salah satu case yang menarik, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya. Ini ana izin ringkes masalahnya Ustadz. Saya memiliki masalah kepercayaan dengan ayah saya. Kebetulan beliau belum belajar agama. Kami sering berdiskusi secara ringan, tapi seringkali beliau melebar-lebarkan pembahasan bahkan sampai berprasangka buruk yang tidak-tidak tentang diri saya. Dan setelah lewat beberapa menit, kadang beliau merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa, berusaha menunjukkan kasih sayang dan sebagainya, tapi rasanya hati ini sulit untuk memaafkan dan saya lebih cenderung memilih untuk menghindar dan bersama ibu saya. Pertanyaannya Ustadz, karena rasa takut saya kehilangan pintu keberkahan dari sosok ayah saya, bagaimana cara saya agar bisa memaafkan ayah saya dengan ikhlas dan tetap menyayanginya serta menjaga diri dari prasangka buruk kepadanya? Taib. Makanya yang pertama, kita harus bedakan bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua kita dengan orang-orang yang lain. Seperti tadi disebutkan, ketika dia berdiskusi dengan ayahnya, melebar kemana-mana, akhirnya jadi selek sama ayahnya dalam diskusi tersebut, dalam dialog. Kemudian dia ambil hati, kemudian dia mau menjauhi ayahnya, ya jelas dia yang salah seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Nah makanya bisa jadi kenapa ayahnya jadi melebar kemana-mana sampai mungkin dia statementnya mungkin menyakiti hati dia. Bisa jadi karena penanya ini ketika dia berdialog, berdiskusi dengan bapaknya. Tapi bukan dengan bahasa yang baik. Mungkin dia berbicara dengan bahasa menggurui misalnya kepada bapaknya. Dan yang namanya seorang bapak, seorang suami nggak bisa seperti itu. Ya psikologi seorang ayah. Nggak bisa seperti itu. Anak ini jangan menunjukkan ini lebih pintar dari bapaknya. Apalagi menggurui. Psikologi seorang ayah nggak bisa seperti itu. Ketika anak ini, penanya ini mau berdialog, diskusi sama bapaknya, diskusi dengan cara yang baik. Pilih kata-kata yang baik. Jangan seperti menggurui bapaknya. Sehingga obrolan itu bisa
bisa terarah, obrolan diskusinya bisa sehat, nggak merembet kemana-mana. Dan ketika dia selek sama bapaknya gara-gara diskusi-diskusi seperti itu, terus dia mau menjauhkan, jelas ini salah, perlakuan dia salah. Dan dia sebutkan tadi bagaimana ayahnya itu nggak seperti terjadi apa-apa, terus menunjukkan kasih sayang. Iya seperti itulah ayah yang sebenarnya. Yang namanya bapak seperti itu, dia akan terus berusaha menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Alhamdulillah itu bapaknya mesti menunjukkan kasih sayang kepada dia. Ya kalau ayah juga menunjukkan permusuhan, bagaimana kalau ayah juga menjauhi dia sebagaimana dia berusaha menjauhi bapaknya, bagaimana coba? Dia semakin runyam urusannya dia. Ya ayahnya bagus seperti itu responnya. Nggak terjadi apa-apa, yang sudah obrolan biasa. Terjadi diskusi agak panas sedikit, ya sudah berlalu. Bagaimanapun dia ayahmu. Dia menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Terus ini dia mau menjauh, ya nggak boleh seperti itu, tidak boleh. Coba bayangkan ketika anti ini penanya, ini di posisi dia jadi orang tua nanti suatu saat. Terus anaknya berlaku seperti itu kepada dia, mau nggak kira-kira? Dia nggak akan mau. Nggak akan mau dia kalau anaknya mau menjauh sama dia. Maka hati-hati. Hati-hati kita ketika kita bermuamalah baru dengan orang tua kita. Bedakan dengan orang lain, beda. Ya jangan seperti itu, salah ketika dia mengambil sikap seperti itu salah. Ya Allah taala alam. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz ini semakin sore ternyata semakin panas Ustaz diskusinya Ustaz. Ini ada feedback atau tanggapan dari penanya yang bertanya tentang memblokir keluarga NPD tadi Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, ana memblokir dengan niat untuk demi menjaga ketenangan hati, menjaga akidah, menjaga hati dan akidah ana yang masih fragile. Untuk tetap teguh dan selamat dari hal-hal negatif dari mereka Ustaz. Apakah tetap tidak boleh Ustaz? Kalau itu kerabat yang masih ada hubungan rahim sama antum, sama anti, sama penanya ini, jangan lakukan itu. Itu berarti kita jatuh dalam memutuskan silaturahmi. Anti bisa lakukan dengan cara yang lain, bisa tempuh metode atau cara yang lain untuk menghindari keburukannya, untuk menjaga iman, menjaga hati kita bisa tempuh dengan cara yang lain, bukan dengan cara memutuskan silaturahmi. Kalau misal dia ini melakukan gangguan kepada anti itu melalui sosial media, melalui WA misalnya, dia selalu mengirimkan hal-hal yang mengganggu anti, mengganggu HP anti kirimin ke WA misalnya kepada penanya ini, dia blok itu cuman untuk menyetop itu gangguan, tapi dia tidak memutuskan hubungan. Kalau ketemu dia masih say hello, itu mungkin dia masih nelpon. Kalau ketemu biasa saja, insya Allah nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Karena mungkin dia gangguannya itu kita nggak tahu seperti apa gangguannya itu, mungkin masif sekali gangguannya dia ke HP-nya dia blok dengan tujuan tidak mau mengganggu hatinya dia, merusak keimanannya dia misalnya. Tapi di belakang dia tetap menjaga hubungan, maka insya Allah nggak mengapa. Tapi kalau tujuannya dia blok itu dengan emang dia mau menjauh secara total sementara dia kerabatnya, maka tidak boleh, jangan lakukan itu. Dia bagaimanapun dia rahim yang harus disambung, dijaga hubungannya. Allah taala alam. Jadi preventifnya itu tadi Ustaz ya, tergantung intensitas gangguannya seperti apa. Ya, kita nggak terus, tahu. Boleh diblokir tapi tetap di belakang itu kalau ketemu say hello dan sapa-sapa. Kalau dia kerabat nggak boleh dia putus hubungan, nggak boleh. Jadi bisa lakukan dengan cara yang lain. Gangguan seperti itu dia bisa tempuh jalan yang lain. Ya sekali lagi ingat, memutuskan silaturahmi dengan kerabat dosanya besar sekali, dosa besar. Antum jangan kira hidup antum akan berkah kalau antum putuskan silaturahmi sama keluarga, sama kerabat. Nggak boleh. Ya, hati-hati sama masalah yang satu ini. Siap, barakallahu fiik Ustaz. Teman-teman ada yang mau bertanya? Atau mau nanya konsultasi apapun itu terkait dengan tema kita? Belum ada. Oke. Ustaz, mungkin apa Ustaz tipsnya biar kita bisa move on dari trust issue ini Ustaz? Sekaligus kesimpulan ya. Betul, sekaligus kesimpulannya Ustaz. Baik. Hadirin dan hadirat dan para pendengar, a'azinallah wa iyyakum. Kalau kita meninjau lebih dalam terkait permasalahan yang sedang kita bahas ini, kalau kita baca penyebabnya, faktor-faktor penyebabnya, apa dampaknya, ruang lingkupnya kemana saja biasanya, itu subhanallah kalau kita tinjau lebih dalam itu semua akan kembali kepada keimanan dan tauhid kita. Semua akan kembali ke situ. Kalau kita punya basic iman yang kuat, basic tauhid yang kuat,
bagaimana kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perkara-perkara seperti ini tidak akan terlalu membahayakan atau mengganggu hati dan pikiran kita. Lihat tadi, Anda kasih contoh beberapa kejadian yang dialami oleh Nabi SAW. Bukan jadi perkara yang menjadikan Nabi itu memusuhi orang berlarut-larut. Enggak, sudahlah. Kenapa? Karena itu takdir Allah. Itu sudah Allah takdirkan. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ada yang akan membohongi kita, mungkin akan ada orang yang mengkhianati kita, mungkin ada orang yang berbuat salah sama kita, sudah Allah takdirkan. Ingat, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah takdirkan, tetapkan kepada kita. Itu yang menimpa kita. Maka kuatkan keimanan kita atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang pertama. Kemudian kuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita itu selalu bertawakal dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berharap kepada makhluk, bukan mengharapkan ridha atau pujian, sanjungan dari makhluk, bukan. Kita semua tawakalkan kepada Rabbul Alamin. Itu yang penting. Kemudian yang enggak kalah pentingnya tadi sempat kita sebut, yaitu apa? Kedepankan husnuzon dan kita perbanyak muhasabah diri kita. Banyak muhasabah diri. Kedepankan husnuzon kepada orang lain. Dan ketika terjadi di luar ekspektasi kita, dan itu pasti bakal terjadi, semua kita pernah mengalaminya, hal yang tidak mengenakan, ditipu, dibohongin, difitnah, ya Allah, ya subhanallah. Kadang kita berbuat baik, niat tulus buat baik, tapi dibalas dengan fitnah, dijelekan dan belakang. Kita pernah mengalaminya. Ana sendiri pernah mengalami seperti itu. Kita niat bantu, tujuan baik, tapi dibalas apa? Difitnah, dijelekan. Yang pertama, sebagai orang yang beriman, kita lakukan apa? Muhasabah dari kita. Kenapa ini terjadi? Jangan kita suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Justru kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah. Saya niat bantu tapi dibalas oleh orang lain, difitnah, dicimaki, dijelekan. Mungkin ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk mau menggugurkan dosa-dosa saya. Husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dan itu akan menjadikan kita ini berlapang dada. Menjadikan kita ini, hati kita ini lapang. Bukan hati kita ini dipenuhi dengan dendam, ya, sakit hati sama orang lain. Ini kan menyiksa kita, menjadi dada kita sempit. Menjadikan hati kita sempit seperti itu. Ya, sama yang terakhir, latih diri kita itu untuk bisa dan selalu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin ini berat, tapi itulah akhlak seorang muslim dan kita harus berusaha melakukan itu. Latih diri kita. Ya, kalau ada orang berbuat salah, ya sudah maafkan. Maafkan. Ingat, perkara dunia hina, sepele, receh. Enggak ada perkara yang begitu besar dalam urusan dunia, apalagi urusan materi. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita lihat bagaimana kezoliman dilakukan oleh musuh-musuh beliau kepada beliau, luar biasa. Beliau bolak-balik dizolimi, masuk penjara, bolak-balik dizolimi, difitnah, jelekkan namanya, masuk penjara bolak-balik. Tidak pernah Ibnu Taimiyah membenci. Bahkan ketika datang kesempatan dia bisa balas itu orang-orang musuh-musuhnya. Dia udah di atas angin Ibnu Taimiyah, dia tinggal balas, dia tinggal keluarkan fatwa, itu musuh-musuh dieksekusi. Bisa ketika itu. Tapi apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah ketika dia bisa membalas, dia maafkan semuanya. Bahkan dia puji-puji itu musuh-musuhnya. Supaya dia dibebaskan. Luar biasa. Kenapa Syekhul Islam bisa seperti itu berlapang dadanya? Kenapa? Karena beliau akidahnya begitu mantap. Akidahnya kuat. Ini baru kita bicara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana dengan para sahabat? Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Semua akan kembali kepada apa? Keimanan dan tauhid kita kepada Allah SWT. Makanya para Genzi, biar enggak gampang baper, biar enggak gampang kena trust isu, ya, biar enggak terombang-ambing sama penyakit-penyakit hati seperti itu. Rajin-rajin datang majelis ilmu. Belajar tauhid, akidah yang benar. Mana ada majelis pembelajaran tauhid, datang ke situ. Ya, walaupun antum mengikutinya online misalnya dari YouTube, yang penting belajar. Ya, kuatkan pondasi iman dan akidah kita. Ya, wallahu taala alam. Afwan Ustaz, sebelum ditutup Ustaz. Ini ada satu kasus yang terjadi kepada saudari kita dan ini mungkin butuh
nasihat serta jawaban dari antum, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Alhamdulillah dulu saya punya ekonomi yang lebih daripada saudara saya. Dan saya bisa bantu saudara-saudara saya dalam hal rezeki dengan cara memberi kepercayaan mengelola usaha saya. Dan akhirnya semua usaha saya bangkrut. Semua tagihan tidak masuk ke rekening saya tapi malah masuk ke rekening istrinya. Saya sudah minta tanggung jawab ke beliau, sudah berkali-kali, bahkan sampai saya diancam dibunuh kalau saya masih bahas uang. Dan yang saya tidak terima dengan cerita ke yang lain bahwasanya saya sudah bangkrut dan dia bilang saya yang pakai uang dia. Jadi saya harus bagaimana, Ustaz? Ya, subhanallah. Ya. Luar biasa ya. Langsung. Sekali lagi emang dunia ini emang tempatnya ujian, hadirin. Kita ini akan pindah dari ujian ke ujian berikutnya. Dan orang itu akan Allah uji dengan berbagai macam cara ujian. Ujian orang beda-beda. Ini yang penanya ini ujian yang dihadapi itu berat sekali seperti itu ya. Dan itu ujian dari segi materi, dari hartanya. Dan ujian dari keluarganya sendiri seperti itu. Oh, berat sekali, ya luar biasa. Ya yang sudah berlalu ya nasihat ana untuk anti ya tidak ada nasihat lain kecuali apa? Kecuali apa hadirin? Bersabar sudah. Bersabar sudah. Bersabar ya sudah mau gimana lagi ketika anti mungkin menempuh cara-cara untuk mengambil hak anti sudah semaksimal mungkin nggak berhasil ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga penanya ini ketika dizolimi seperti itu, hartanya dia dirampas, haknya dia diambil, ingat hak anti itu pasti akan kembali kepada anti. Nabi SAW bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqadu li syatil jalha'i li syatil qarna. Hak orang itu pasti akan kembali kepada pemiliknya, pasti yakin itu. Semua hak anti yang dimakan, diambil, dirampas oleh kerabat anti, pasti akan kembali kepada anti, pasti yakin itu. Kalau enggak di dunia, di akhirat pasti akan Allah balikkan ke anti. Kata Allah, kata Nabi SAW, sampai-sampai kambing bertanduk yang pernah nanduk kambing yang tidak bertanduk di dunia akan disuruh balas oleh Allah SWT di akhirat nanti. Makanya di akhirat nanti hewan, pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, hewan-hewan juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Bukan untuk dihisab, bukan untuk masuk surga, masuk neraka hewan-hewan ini enggak. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mana hewan pernah menzalimi hewan lain disuruh balas. Kambing pernah nanduk kambing yang lain disuruh balas oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia sama manusia. Makanya Nabi sudah tekankan la tu'addunal huquqa ila ahliha. Hak itu pasti akan Allah kembalikan kepada pemiliknya. Sampai kambing yang pernah nanduk akan disuruh balas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anti tenang. Sabar. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak anti pasti akan kembali. Bisa jadi itu jadi tabungan akhirat anti. Bisa jadi anti penanya ini mungkin sudah Allah tetapkan surga yang tinggi di akhirat nanti. Tapi ibadah anti tidak cukup kuat untuk mendongkrak anti sampai ke titik itu. Maka Allah uji anti dengan ujian seperti itu. Dan dengan ujian ini anti hadapi dengan sabar, insya Allah Allah akan jadikan penggugur dosa dan Allah menjadikan surga anti tinggi dengan ujian yang berat itu. Maka apa? Jawabannya sabar. Ya selagi ada jalan-jalan yang bisa anti tempuh untuk mengambil hak anti di dunia, mungkin dengan dari keluarga atau mungkin melaporkan ke pihak yang berwajib, bisa dilakukan, coba lakukan. Tapi kalau sudah mungkin perkaranya sampai se-ekstrim itu, sampai diancam bunuh dan sebagainya, kita tidak tahu seperti apa realnya, maka tawakalkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, hak anti pasti akan kembali. Yaitu mungkin Allah uji anti di dunia seperti itu. Ya, bersabarlah. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fiik Ustaz, karena Ustaz tadi sudah menyampaikan closing jadi terpaksa saya yang harus menyampaikan kesimpulan akhirnya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau boleh disimpulkan sedikit, sebenarnya kita bukan sedang lagi mengalami trust isu kepada manusia, tapi bisa jadi kita yang gak percaya sama takdir Allah. Karena semua yang terjadi itu atas kehendak dan takdir Allah. Maka poin tadi dari Ustadz yang telah disampaikan ke kita,
percayai dan imani bahwa ini adalah kehendak dan ketetapan Allah, kemudian bersabar dan muhasabah diri kita, bisa jadi apa yang terjadi kepada kita itu adalah imbas atau impact dari dosa kita di masa lalu, kemudian berusahalah untuk selalu memberikan dan membukakan pintu maaf kepada orang lain. Bukan begitu, Ustaz? Sahih. Taib, barakallahu fiik, jazakumullah khairan teman-teman semua. Ustaz, jazakallah khair atas waktunya Ustaz dan nasihat serta ilmunya Ustaz. Semoga Allah berkahi dan mudahkan urusan antum ke depannya Ustaz. Amin. Dan teman-teman semua, insya Allah program forum diskusi Gen Z mengaji ini masih akan lanjut terus. Kita akan ketemu lagi insya Allah ta'ala di 2 pekan mendatang. Saya Bang Rifki pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.